Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi membahas terkait tentang YouTube ya. Dimana di pembahasan sebelumnya kita sudah melewati tips penemuan video ya. Sekarang kita sudah masuk di analisis YouTube ya. Analisis YouTube atau bagian analitik ya. Kita sebagai seorang YouTuber itu ini tidak terlepas dari yang namanya kemampuan kita nih dalam menganalisa performa channel kita, karena ini sangat penting teman-teman ya. Jadi ini ya analitik versi mobile ya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi lah melihat logo yang seperti ini nih. Ini logo YouTube Studio ya. Jadi gimana cara kita bisa menganalisa channel kita itu adanya semua itu ada di aplikasi YouTube Studio ya. Mengapa semua YouTuber itu memiliki dan wajib ya. Semua YouTuber itu wajib memiliki aplikasi ini ya. Karena ini sangat penting teman-teman. Kalau kita tidak bisa menganalisa channel kita, kita tidak bisa menentukan nih apa yang harus kita lakukan ke depannya, konten apa yang akan kita sajikan lagi, terus audiens kita ini maunya apa, terus apa sih kelebihan dan kekurangan konten saya ya. Itu semuanya bisa kita pahami dan bisa kita terapkan untuk lebih baik lagi jika kita bisa menganalisa ya, tentunya di bagian analitik YouTube Studio ya. Oke lanjut. Mengapa analisis itu penting? Ya, mengapa analisis itu penting? Karena jika kita ingin meningkatkan jumlah penonton kita di YouTube, Anda harus memahami performa channel Anda ya. Jadi kalau teman-teman ingin channelnya meningkat, maju ya, kita harus bisa memahami performa channel kita ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan channel saya ya. Dan itu bisa kita lihat di bagian analitik ya, bagian analitik. Di sini jelaskan bahwa dengan YouTube Analytics Anda dapat mengukur kemajuan Anda dalam meraih kesuksesan. Berikut beberapa pertanyaan utama yang dapat membantu Anda mempelajari channel lebih lanjut ya. Jadi untuk pembahasan kali ini ada beberapa pertanyaan ya. Untuk kita bisa memahami dan mengerti tentang gimana cara kita membuat sebuah analisa nih di channel kita teman-teman ya. Jadi pertanyaannya itu ada beberapa ya, dan mungkin pembahasan kali ini cuma kita supaya lebih paham tentang maksud dan tujuannya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita harus membahasnya secara detail teman-teman ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana performa channel saya ya. Di sini jelaskan gunakan tab ringkasan untuk memeriksa waktu tonton, penayangan, subscriber untuk melihat apakah Anda ada kemajuan terhadap saran dan yang Anda terapkan atau tidak. Bagaimana performa channel saya ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui performa channel kita ya teman-teman, kita harus melihat nih. Kuncinya itu ada 3. Performa channel kita itu meningkat atau tidak, itu kita bisa lihat dari yang pertama adalah waktu tonton, penayangan, dan subscriber. Kalau subscribernya meningkat ya secara alami, itu artinya ada kemajuan. Artinya ada yang betul-betul mau melihat channel kita ataupun konten kita. Kemudian waktu tontonnya itu semakin lama, kita bisa lihat juga kalau waktu tontonnya itu lumayan lama, itu artinya performa channel kita bagus. Tapi kalau waktu tontonnya itu cuma sebentar, itu
pasti secara ini belum ada peningkatan lah di performa channel kita. Kemudian penayangan ya, ada yang namanya tayangan, ada yang namanya penayangan. Tayangan itu apa yang disajikan ke orang-orang terkait masalah konten kita ya, itu muncul di beranda orang, dimunculkan. Jadi konten kita itu dimunculkan di beranda orang, itu bersifat tayangan ya ke orang. Nah, pada saat mereka dimunculkan di beranda mereka, konten kita dimunculkan di beranda mereka, itu kan muncul pertama adalah thumbnail ya, thumbnail. Jadi pada saat mereka ngeklik itu akan langsung muncul yang namanya satu penayangan ya, seperti itu. Gunakan tab ringkasan, kita masuk saja ya tab ringkasan. Jadi di YouTube Studio itu ada namanya ringkasan ya, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ada yang namanya ringkasan, ada namanya konten, ada juga yang namanya audiens, ada juga yang namanya pendapatan. Teman-teman bisa buka sendiri ya. Untuk membukanya ya, di sini jelaskan. Buka aplikasi YouTube, ketuk foto profile channel Anda ya. Ya ini cara-caranya. Ini untuk aplikasi YouTube sendiri ya, kita bisa melihatnya dengan cara buka aplikasi YouTube, kemudian ketik foto profil, kemudian channel Anda, kemudian di menu tengah itu ada ketuk analitik ya, bisa dilihat di situ performa channel kita. Tapi yang biasa kita gunakan sebagai seorang YouTuber itu biasanya menggunakan aplikasi ini teman-teman, aplikasi YouTube Studio ya. Kita sisa buka tuh aplikasi YouTube Studio kita, kemudian dari menu bawah ketuk analitik ya, di bagian analitik. Kemudian pada saat kita masuk di analitik itu ada namanya tab ringkasan, tab audiens, ada tab konten, dan ada tab pendapatan ya. Jadi ada 4 di situ. Nah, teman-teman kalau mau melihat performa channel teman-teman itu meningkat atau tidak, bisa dilihat di ringkasan itu ya, bisa dilihat di ringkasan itu ya. Kemudian ini ada keterangannya, ada video teratas, ada real time, ada video terbaru, ada story ya. Tapi ini yang akan kita bahas teman-teman. Jadi di dalam menu ringkasan itu ya, kita bisa melihat nih, ini yang penting nih teman-teman, yang harus teman-teman itu ada yang namanya penayangan ya. Di penayangan itu keterangannya adalah jumlah penayangan yang sah untuk channel atau video Anda ya. Jadi sekali lagi saya bilang, ada yang namanya tayangan, ada yang namanya penayangan. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di situ ada tayangan misalkan 1000 ya, 1000. Terus penayangannya itu 900. Jadi 1000 kali ditayangkan video kita, dipromosikan oleh YouTube ke orang-orang, itu 1000 kali ya. Terus yang nonton itu 900 kali. Artinya secara performa video kita itu masuk kategori bagus karena sudah masuk 90% dari total yang dipromosikan oleh YouTube. Tapi kalau masih sekitar 1%, 2%, di bawah 10% lah, itu masih agak performanya masih kecil ya teman-teman. Tapi tetap ya, yang jelas teman-teman sisa lebih giat lagi melihat apa sih yang diinginkan oleh audiens saya, apa sih yang dibutuhkan audiens saya. Nah, itu kita bisa melihatnya juga di analitik ya. Lanjut, waktu tonton jam ya, lamanya waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video kita ya. Jadi durasi ya, waktu tonton jam ya, itu durasi. Semakin lama durasi video kita itu ditonton, itu akan semakin bagus juga performanya ya video kita. Intinya itu. Jadi lama waktu tonton orang itu berbanding lurus dengan performa kita ya, performa video kita ya, atau channel kita. Kemudian di situ ada juga keterangan subscriber ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Ada penayangan, ada waktu tonton, ada lagi subscriber. Kalau ada penambahan plus 1, plus 2, plus 3 ya, biasanya kan YouTuber pemula kan ada di situ ya. Kalau YouTuber besar pasti penambahannya ratusan, bahkan ribuan malah. Tapi kalau kita sebagai seorang YouTuber pemula itu biasanya ya 1, alhamdulillah kan ada kan. Yang jelas ada plus lah.
Kalau minus berarti ada yang unsub ya. Kalau plus itu ada penambahan, tapi kalau minus di situ ada yang unsub channel teman-teman. Ya, itu mungkin kan efek dari sub for sub biasanya ya. Kemudian ada estimasi pendapatan ya. Ini bagi yang sudah monet ya, akan ada estimasi pendapatan di situ ya. Akan ada total di situ. Pendapatan bersih kita ada yang namanya di iklan ya. Ada RPM, ada CPM ya. Kalau teman-teman sudah monet bisa melihat di situ ya. Tapi biasanya itu belum secara real sih kalau di aplikasi YouTube Studio. Tapi ya setidaknya ada gambaran lah, kurang lebih kita bisa mengetahuinya ya. Meskipun tidak terlalu seakurat itu untuk estimasi pendapatannya ya. Kemudian ada rata-rata durasi tonton ya, estimasi rata-rata menit yang ditonton penayangan untuk video. Jadi ada presentasi ya, ada presentasi. Jadi video kita itu misalkan 10 menit ya, 10 menit. Kalau presentasinya itu cuman 1 menit, itulah yang rata-rata tuh di situ. Ada juga kan, teman-teman bisa lihat sendiri lah di aplikasi YouTube Studio. Jadi durasi total durasinya itu di video kita 10 menit. Kemudian yang menonton itu sekitar 100. Estimasinya itu per menitnya itu per penayangan itu cuman rata-ratanya cuman 1 menit atau 2 menit. Itu kategorinya agak kecil sih, tapi ya teman-teman bisa melihat apa yang apa yang diinginkan audiens teman-teman untuk memperbaiki itu ya. Kemudian ada tayangan ya. Ini sering saya sampaikan pada saat ada keterangan penayangan, ada tayangan ya. Tayangan jumlah thumbnail Anda yang ditampilkan kepada penonton di YouTube melalui tayangan terdaftar. Nah, ini yang saya bilang tadi ya teman-teman. Ada tayangan, ada penayangan. Ini tayangan itulah yang disodorkan YouTube ke orang-orang. Konten kita itu ditawarkan ke orang-orang, muncul di beranda mereka, itu masuk kategori tayangan ya. Kemudian rasio klik tayang dari tayangan. Seberapa sering penonton menonton video setelah melihat thumbnail ya. Jadi pada saat YouTube itu mempromosikan video kita ke orang ya, muncul di beranda orang ya. Kalau diklik itu masuk kategori rasio klik tayang ya, jadi CTR ya, CTR namanya ya, biasa disebut dengan CTR. Itu masuk kategori rasio klik tayang ya. Jadi 10 kali misalkan video kita dimunculkan, dipromosikan oleh YouTube, kemudian diklik 1 kali itu masuk rasio klik tayang dan masuk juga penayangan di situ ya. Jadi ini beberapa istilah ya yang teman-teman harus pahami dan mengerti di di bagian analitik ya. Teman-teman bisa lihat di aplikasi YouTube Studio ya, untuk bisa memahami lagi performa channel Anda, apakah teman-teman itu performa channelnya itu meningkat atau tidak ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti ya, dan bisa diterapkan untuk teman-teman bisa lebih memperbaiki lagi lah konten dan bisa cepat-cepat monet ya. Saya rasa itu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.